Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia tentunya kami harapkan untuk kita semua. Terus bagi Anda yang selalu setia menantikan program acara talk show Persembahan TV Peduli yang hadir setiap pukul 10 dari Senin hingga Kamis waktu Indonesia Tengah. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas karena peringatan Hari Krida Pertanian. Kalau mendengar kata krida, mungkin dulu-dulu ya pernah kita dengar. Tapi sekarang orang udah banyak tahu dan tidak paham krida itu apa sih. Mungkin kita mesti buka kamus besar bahasa Indonesia dulu. Krida ini apa? Tapi sedikit saya jelaskan lebih awal bahwa krida ini adalah tindakan atau perbuatan. Jadi peringatan Hari Krida Pertanian adalah momen untuk mengenang, menghargai para petani, peternak, pegawai, dan pengusaha yang bergerak di dunia pertanian. Berkenaan Hari Krida Pertanian, Parepare sedang melakukan sebuah inovasi, petani milenial, petani masa depan. Hadir di studio Bapak Kepala Bidang dari Pertanian Dinas PKP. Yeah. Selamat Hari Krida Pertanian, Pak. Yeah, salam perubahan. Salam perubahan. Salam perubahan. Langsung saja, silakan. Yeah, terima kasih. Pertama-tama sebelum kami membahas mengenai petani milenial, kami mengucapkan selamat Hari Krida kepada teman-teman semua yang bergerak di sektor pertanian, baik itu petani, pengusaha di sektor pertanian maupun perkebunan serta peternak. Jadi berbicara mengenai petani milenial di era sekarang ini, saya kira sudah momen yang sangat penting. Kenapa? Petani milenial merupakan petani yang kalau dari segi demografi dia berumur antara 19 sampai dengan 39 atau 40 tahun ke bawah. Jadi petani milenial diharapkan menjadi tongkat estafet daripada pertanian masa depan Indonesia. Kenapa demikian? Karena sekarang ini berapa 34 juta penduduk Indonesia yang bergerak di sektor pertanian, hanya 2,8% atau sekitar 3 jutaan yang petani milenial. Jadi tidak salah pemerintah Indonesia sekarang ini menjadikan petani milenial, pemuda milenial untuk menjadi wirausahaan pertanian. Kenapa? Karena di tongkat petani milenial sekarang inilah diharapkan nanti dapat menumbuh kembangkan kewirausahaan pertanian yang ada di Indonesia. Jadi petani milenial sangat diharapkan. Kenapa? Karena mereka sekarang ini berada di era teknologi informasi. Dia dianggap sangat adaptif dengan perkembangan teknologi informasi yang ada selama ini, di mana sektor pertanian juga harus mengikuti perkembangan teknologi informasi. Contoh misalnya, di daerah negara-negara berkembang atau negara maju, termasuk di Indonesia sekarang sudah ada daerah yang melakukan pemupukan dengan memakai drone. Iya. Ya. Pemupukan dengan memakai drone. Luar biasa. Ada juga yang melakukan pengolahan lahan dengan hand traktor yang di remote dari jarak jauh. Ini semua diharapkan kepada petani-petani milenial untuk bergabung di sektor pertanian, anak muda yang di umur 39 tahun ke bawah atau 40 tahun ke bawah. Kenapa? Selama ini ada stigma yang menyatakan bahwa petani sama dengan miskin, tetapi sebenarnya tidak. Iya. Harus diubah mindsetnya menjadi pengusaha pertanian. Ya, pengusaha pertanian. Kemudian kedepannya ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian sangat fokus, sangat intens terhadap penumbuh kembang petani milenial. Iya. Ya. Kenapa? Beberapa program pemerintah yang berhubungan dengan petani milenial dikaitkan dengan era revolusi industri 4.0. Kementerian Pertanian sampai sekarang mengajak kepada anak muda untuk
Salah satunya adalah magang ke Jepang. Oh, ya. Petaninya magang ke Jepang. Magang ke Jepang. Jadi diharapkan nanti bahkan formulir pendaftaran sudah ada sampai di Parepare, cuma begitu karena persaingan yang sangat ketat belum sampai. Tetapi sampai sekarang kami dari instansi yang bergerak di instansi yang menangani bidang pertanian tetap memberikan semangat kepada anak-anak muda, terutama anak-anak keluarga petani untuk melakukan melanjutkan pendidikan dalam hal ini, pendidikan vokasi pertanian. Ya. Salah satu contoh ada beberapa anak petani di Parepare yang mencoba keberuntungan untuk mendaftar di Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, dalam hal ini dulu STTP namanya, Sekolah Tinggi Teknologi Pertanian. Dan ada yang sudah tembus. Jadi diharapkan nanti anak-anak petani kita yang ada di Parepare setelah keluar nanti dia bisa menjadi wirausahawan muda di kotanya sendiri. Ya. Dia kalau bisa nanti menerapkan ilmunya dengan menjadi wirausahawan pertanian. Jadi mulai dari hulu sampai di hilir nanti harus dikuasai. Kenapa? Di sekolah vokasi pendidikan pertanian itu dia belajar 70% lapangan, praktek, dan 30% teori. Ya, itu. Jadi untuk sampai sekarang ini sudah ada warga Parepare dalam hal ini keluarga petani yang sudah melanjutkan pendidikan tinggi di Politeknik Pembangunan Pertanian. Dan ada juga keberpihakan pemerintah di sektor pertanian. Untuk sekarang ini Universitas Hasanuddin telah membuka sekolah kampus Unhas Vokasi di Sidrap, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Dan menyusul lagi ada beberapa daerah ke depan, yakni adalah Pinrang, Kabupaten Baru. Berarti nanti ke depannya ini banyak diciptakan petani pertanian milenial yang ada di daerah Sulawesi Selatan, terutama di Ajatapar. Ya, istilahnya menjadi petani cerdas. Petani cerdas. Iya, petani cerdas. Kenapa tidak? Kalau kita lihat di Jepang ya seperti dikatakan tadi Pak Kabid bahwa berdasi, pakaiannya perlente, tapi actually dia adalah seorang pengusaha pertanian, bukan petani. Jadi ini tadi kembali ke statement awal saya di perjumpaan kita, Hakrida. Perubahan. Bagaimana kita dan juga bentuk apresiasi kepada saudara-saudara, teman-teman, kawan-kawan kita yang bergelut dalam dunia pertanian, perkebunan, dan peternakan seperti itu. Baik Pak Kabid, kita jeda dulu saudara, tetaplah bersama kami. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
saudara, Anda masih bersama kami dan masih bersama Bapak Ahmad Basyid ya sebagai Kepala Bidang Pertanian Dinas PKP. Mungkin ini Pak Kabid penting untuk menjadi informasi bersama dan secara keseluruhan kita sampaikan kepada pemirsa, terkhusus mungkin pengusaha pertanian. Saya lebih senang sekarang menyebutnya pengusaha pertanian daripada petani seperti itu ya. Tapi kalau berbicara tentang petani, Bapak Soekarno saja begitu mengapresiasi bagi Bapak Ibu petani. Silakan nih Pak Kabid. Iya, terima kasih. Jadi kepada teman-teman saudara-saudara kami yang bergerak di sektor pertanian, baik itu peternakan, perkebunan, dan di sektor pertanian dalam arti besar bahwa dia adalah pengusaha, apakah dia pengusaha beras ataukah pengusaha penggilingan gabah atau yang lain sebagainya, termasuk pengusaha di bidang sarana produksi pertanian dalam hal ini pupuk ya. Jadi untuk sekarang ini pemerintah tetap menggalakkan bantuan kepada sektor pertanian. Salah satu contohnya adalah dana alokasi khusus yang ada untuk sektor pertanian di Parepare, insya Allah untuk tahun 2021 tetap ada, dan itu untuk mendukung 3 program nasional Kementerian Pertanian. Salah satunya adalah, yang pertama adalah gerakan ekspor 3 kali lipat, kemudian Kostra Tani di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Pertanian Syarifudin Yassin Limpo dan pemberian kur usaha tani. Untuk kaitan dengan pengusaha pertanian muda usia milenial di Kostra Tani, kedepannya kalau di Parepare itu akan dipusatkan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bacukiki. Kenapa demikian? Karena di Kecamatan Bacukiki merupakan potensi lahan pertanian yang terluas yang ada di Parepare. Di Kostra Tani itu nanti ke depannya dapat dijadikan oleh teman-teman generasi muda untuk yang berkeinginan untuk melaksanakan wirausaha pertanian bisa datang ke BPP nantinya. Sekarang BPP dengan dana alokasi khusus ada renovasi. Jadi nanti BPP merupakan pusat daripada Kostra Tani. Kostra Tani itu nanti merupakan pusat data dan informasi seluruh yang berkaitan dengan sektor pertanian. Misalnya luas tanam, luas panen, kemudian produksi dan produktivitas padi dan jagung, semua yang ada di Parepare. Jadi nanti di Kostra Tani itu, dalam hal ini BPP yang ada di Parepare, ada ruang khusus yang namanya AWR. Jadi nanti pemangku kepentingan di Kementerian Pusat tidak perlu lagi berkunjung ke daerah. Dia melalui teknologi digital, fasilitas internet, dia berhadapan langsung dengan teman-teman penyuluh yang ada di Kota Parepare. Menanyakan tentang nanti ke depannya itu, dengan seketika dapat diketahui bahwa stok pupuk yang ada di Parepare sekian, yang sudah tersalur sekian, yang sudah terpakai di lahan persawahan sekian. Jadi tidak ada lagi istilah bahwa ada pupuk yang keluar daerah, dan itu memang tidak pernah ada di Parepare. Iya. Ini mungkin stigma harus diluruskan sebagai informasi secara luas bagi seluruh pemirsa di rumah, karena memang kuota terbatas dan ini memang adalah sebuah fenomena nasional ya, dan bukan cuma terjadi di Kota Parepare. Hampir seluruh kabupaten kota di tanah air juga mengalami hal serupa. Baik, terima kasih Pak Kabid. Tapi saudara, jangan khawatir karena selepas ini juga akan hadir bersama saya Koordinator BPP Bacukiki, karena mengingat Bapak Kabid juga ada kegiatan ini yang meluangkan waktu ke sini, ada acara penting tingkat provinsi yang harus diikuti pukul besok 2. Kami ada di Kementerian Pertanian, kami ditunggu besok pagi di Kementerian Pertanian di Jakarta. Oh, Masya Allah. Titipkan salam hormat kami untuk Bapak Menteri. Terima kasih. Baik. Semoga sukses Bapak kunjungan kerjanya di Kementerian Pertanian Republik Indonesia besok, membawa kabar baik. Insya Allah kami akan membawa sejumlah pesan dari teman-teman kelompok tani yang ada di Parepare, bahwa ini loh petani Parepare, dia berusaha berbuat sebaik mungkin. Dan perlu juga diketahui bahwa
Balai Penyuluhan Pertanian Parepare juga pernah juara 2 se-Sulawesi Selatan. Oh, Masya Allah. Walaupun kita ini bukan daerah sentra pertanian, Betul. bahkan merupakan lahan sawah tersempit di Sulawesi Selatan, tetapi kita mampu berbicara di tingkat regional maupun nasional. Dan itulah hebatnya Parepare. Kita bukan lumbung padi seperti daerah kabupaten kota yang lain, tapi kita bisa mendapatkan apresiasi dari tingkat provinsi sebagai juara 2 ya. Iya. Oh, dari ini sesuatu yang Kemudian ada yang penting juga, Parepare itu tidak punya lahan sawah, tapi berasnya paling banyak di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena gudang bulog terbesar ada di Parepare. Jelas, cuma dapat kiriman beras seperti itu. Jadi itulah keunggulan Parepare dan juga mempunyai pasar induk beras. Iya. Satu-satunya di Indonesia Timur. Dan semakin mengejawantahkan Parepare sebagai kota niaga. Iya. Nah, oke, baik. Setelah ini saya masih akan segera kembali, saudara. Terima kasih Pak Kami. Terima kasih. Selamat bertugas. Iya. Dan saudara, tetaplah bersama kami di TV Peduli. Selepas ini saya masih akan menyapa Anda lagi. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Baik, saudara masih bersama kami dan saat ini berada di samping saya Bapak Andi Ibrahim, Koordinator BPP Bacu Kiki Kota Parepare. Selamat Hari Kerja Pertanian Bapak, salam perubahan. Beliau ini adalah salah satu orang yang tentunya kalau ada pahlawan tanpa jasa ini semestinya harus diberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena benar-benar turun ke lapangan, turun gunung dan mendampingi para pengusaha pertanian kita. Baik, sejauh ini Hari Kerja 2021 seperti apa nih Pak momentumnya? Ya, makasih Ibu Ika, para pemirsa di rumah, terkhusus kepada para petani-petani milenial. Pada hari ini merupakan momentum kita bersama. Ini adalah hari kita bersama, hari pertanian yang memang senantiasa diadakan setiap tahunnya, setiap tanggal 21 Juni. Ini merupakan kebanggaan buat para petani. Mungkin sektor-sektor lain tidak mempunyai hari tersendiri, tapi petani perlu berbangga hati bahwa ada hari pertanian. Kemudian lanjut daripada itu bahwa petani kita yang memang arahnya bagaimana petani kita menjadi petani milenial, itu kami khususnya dari bidang penyuluhan tidak asing bagi kami bahwa memang dari dulu kami punya beberapa sistem kelompok. Ada kelompok tani, ada pemuda tani. Nah, inilah pemuda tani ini kita memang dari dulu arahkan sebagai penggerak atau motor petani kita di desa atau di daerah-daerah sektor pertanian. Karena kenapa tidak ada tawar-menawar, harus kita melibatkan pemuda-pemuda cerdas kita ini, karena untuk merubah pola pikir dan perilaku petani yang memang sudah berusia lanjut itu sangatlah susah untuk merubah pola pikirnya, sehingga tidak ada jalan lain, harus kita memang menyentuh petani-petani milenial. Dan memang ini terbukti bahwa khusus Kota Parepare ini memang visi misi Bapak Wali Kota bagaimana Parepare kota industri tanpa cerobong asap. Saya rasa sektor pertanian lah yang mungkin garda terdepan. Seperti apa? Kenapa Bapak mengatakan begitu? Ini penting. Ya, betul Bu Eka, bahwa kami bisa membuktikan bahwa dulunya kalau ke Bacu Kiki, Kelurahan Watan Bacu Kiki, Kelurahan Lemoe, mungkin benak kita tanda kutip bahwa di sanalah orang miskin sebenarnya. Iya. Di sana ada rumah kayu paling besar dan pokoknya di sanalah mungkin tempatnya orang-orang yang terbelakang. Dari faktanya sekarang ini mungkin setiap hari rumah baru yang didatangkan dari mungkin Pindrang setiap hari mungkin ada yang berdiri 1, 2. Benar. Jadi kalau ke Bilalang, ke Watan Bacu Kiki, saya tidak perlu mungkin datanglah ke sana melihat apa yang saya sampaikan pada saat ini, bahwa itu rata-rata adalah petani milenial. Rumah-rumah eksotik ada di sana. Bahkan saya berencana pengen sekali saya punya rumah di sana. Terbukti Ibu Eka bahwa khususnya untuk bidang peternakan, mungkin saya tidak sombong bahwa untuk Sulawesi Selatan mungkin bisa menjadi contoh bahwa Parepare itu bisa menjadi sentra atau daerah kunjungan untuk bagaimana melihat peternak-peternak kami menjadi pengusaha di bidang peternakan, khususnya bidang penggemukan. Oke, jadi ini bisa jadi wisata agro. Betul. Wisata pertanian, wisata peternakan gitu kan. Jadi seperti yang ada di Bandung, di Lembang gitu kan. Jadi yang bukan objek wisata yang mungkin laut, gunung atau apa, tapi ini wisata pertanian dan ini edukatif sekali untuk anak-anak sekolah begitu Pak ya. Apalagi bisa melihat tumbuh kembang daripada peternakan disampaikan Pak Andi tadi. Tapi kalau sedikit Pak Andi izin, itu kan kalau ini peringatan momentum perubahan. Nah, kalau saya mungkin juga bisa jadi hari mawas diri, melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi di masa lalu ya, sejarah-sejarah kemarin yang mungkin bagaimana di momen ini kita bisa mengusahakan perbaikan dan peningkatan dalam menghadapi masa mendatang dalam sektor pertanian kita. Makasih Ibu Eka, bahwa memang sektor pertanian memang kita harus merubah image masyarakat kita, khususnya kepada ini pemuda-pemuda tani,
petani-petani milenial ini bahwa bergerak di sektor pertanian bukan lagi persoalan jorok, kotor, miskin, terutama miskin, itu tidak lagi seperti itu. Karena kenapa? Alsintan dengan majunya alsintan pengolahan lahan kita tidak perlu lagi mungkin dulunya memakai kerbau dengan bergelimpan dengan lumpur. Sekarang ini Bu Eka, tadinya diolah lahan 1 hektar itu diolah 2-3 hari per hektarnya dengan bergelimpang lumpur. Sekarang ini dengan menggunakan roda 4 itu boleh dikata mungkin tidak kena lumpur, selesai 1 hektar dalam waktu hanya 2 jam. 2 jam? 2 jam. 1 hektar? Bisa dibayangkan tadinya 2 hari sampai 3 hari. Iya, betul. Sekarang ini dengan menggunakan roda 4 ini bisa 2 jam. Bahkan ketika lahan-lahan tertentu bisa dibawanya Bu Eka. Ini tidak boleh dikata tidak kena sama sekali, kita kena lumpur. Jadi mungkin sudah tepatlah bahwa dulu mungkin katakan bahwa petani berdasi, mungkin pikirannya orang, mungkin di kantoran orang, sekarang enggak enak, petani berdasi bisa juga di atas traktor pakai dasi, itu enggak muluk-muluk ini Bu Eka. Bisa pakai pakaian kemeja secara lengkap karena tidak kena lumpur, bersih gitu ya. Apalagi yang paling, kalau saya pribadi, yang saya bukan orang pertanian, hanya menikmati hasil pertanian itu efisiensi. Kita bisa menghemat waktu, dan ini juga istilahnya tadi disampaikan Pak Kabid sebelumnya adalah kita akan Kota Parepare ya diundang oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang mana kemudian ini pasti akan membawa angin cerah dan kabar baik bagi pengusaha pertanian, sistem pertanian, dan juga kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diberikan dalam sektor pertanian di Kota Parepare, terutama pupuknya kita. Seperti apa Bapak? Memang terima kasih Bu Eka, bahwa memang saya perlu sampaikan kepada pemirsa di rumah, khususnya petani kita ini, ya memang ada perubahan pola sistem kita. Tadinya mungkin pupuk itu dulu nanti mau menggunakan pupuk baru mencari pupuk. Sekarang ini tidaklah zaman seperti itu, bahwa memang dari awal harus sebelum memang baru direncanakan berusaha tani atau bersawah atau berkebun, memang sudah harus dipersiapkan sarana produksi seperti itu. Karena apa? Pupuk itu tidak seperti membeli ikan di pasar. Ini memang perlu ada orderan apa dan lain-lain sebagainya. Memang perlu, sehingga kenapa seperti ini? Karena memang ini bahan subsidi yang memang sangat-sangat dikontrol oleh pemerintah, karena memang nilainya fantastis, sehingga memang suatu manajemen yang memang mau tidak mau kita harus ikuti. Benar. Ini sehingga pendekatan kami memang selama 2 tahun ini gencar betul-betul ke petani, karena hal yang tidak biasanya dia lakukan, kita mau merubah sistem yang memang diatur oleh Kementerian Pertanian, sehingga kedepannya ini tidak lagi menjadi menjadi suatu halangan bagi mereka, karena akan ada namanya kartu tani Bu Eka, bahwa petani punya pupuk, dia kantongi pupuknya, sehingga sudah tidak mungkin lagi diambil oleh orang lain, ataukah selama ini selalu orang berpikir bahwa pupuk begitu banyak disubsidi, larinya kemana? Larinya kemana? Ini menjadi selalu muncullah negatif. Larinya kemana? Dengan adanya kartu tani nanti ini tidak lagi, karena dia kantongi pupuk dengan bentuk kuota, sehingga kalau dia mau serahkan kepada orang, ya terserah dia. Tidak lagi akan mungkin diambil oleh orang lain, karena dia sudah tertuang di kartu tani itu bahwa sekian jatah saya, sehingga persoalan pupuk ini tidak hilang lagi stigma masyarakat bahwa kok pupuk langka, pupuk hilang, dikemanakan. Padahal mungkin saja persoalan administrasi dan lain-lain yang memang yang tidak kena, sehingga mungkin masalah pupuk biasa terlambat di petani kita. Dengan harapan, dengan insya Allah dengan kartu tani ke depan ini,
tidak mungkin menghilangkan lagi stigma masyarakat atau orang-orang yang tidak tahu bagaimana sih tata kelola pupuk itu. Iya betul. Jadi ini penting sekali untuk menjadi kajian bersama dan menjadi perhatian kita semua. Nanti akan ada kartu tani tersebut. Jadi Anda sudah punya hak penuh untuk itu dan tidak ada istilah tertukar-tukar. Apalagi betul. Mungkin tidak dapat. Apalagi nanti akan dipantau secara langsung oleh para penyuluh pertanian dan pihak yang terkait. Baik Bapak, mungkin sebelum kita berpisah, ini penting ada yang disampaikan. Semangat berwirausaha dalam dunia pertanian ini saya kira tadi sempat digarisbawahi Pak Andi bahwa sekarang para petani itu levelnya jangan main-main naik kelas jadinya sekarang. Seperti apa Pak? Makasih Bu ke para pemirsa di rumah, khususnya kepada petani, bahwa janganlah malu untuk bergerak di sektor pertanian, karena terbukti bahwa ternyata sektor pertanian lebih dalam kondisi COVID-19 ini saja mampu bertahan untuk sektor penghasilan negara. Hanya sektor pertanian lah mungkin yang bertahan, sehingga tidak muluk-muluk bahwa marilah kita mencintai pertanian, karena insya Allah pertanian akan menjanjikan mungkin akan merubah kesejahteraan para petani. Tidak lagi seperti dulu bahwa petani itu identik dengan kemiskinan, petani itu kotor dan lain-lain. Mungkin dengan era milenial ini, petani ini saya harapkan jangan marilah kita merubah diri bahwa berusaha di bidang pertanian itu mempunyai harapan yang lebih baik daripada mungkin usaha-usaha yang lain, dan bisa dibuktikan bahwa petani, khususnya petani pare-pare ini, saya lihat jauh lebih daripada sektor-sektor lain untuk di Kota Parepare. Mungkin itu harapan kami Bu Eka, bahwa kalaupun ada mungkin persoalan-persoalan di lapangan, kami dengan bidang pertanian atau dinas pertanian insya Allah terbuka 24 jam. Kami siap melayani Bapak Ibu. Demikian Bu Eka. Baik, tentunya ini adalah sebuah semangat yang semoga semakin bergelora, dan kabar baiknya yang saya sampaikan tanpa bermaksud jumawah atau apa, bahwa di situasi pandemi COVID-19 sektor pertanian salah satu yang tidak berimbas besar. Kalau sektor-sektor yang lain benar gempurannya begitu dahsyat, tapi untuk sektor pertanian ini, pertanian, perikanan, perkebunan, alhamdulillah kita tidak mau mengatakan tapi cukup stabil meskipun di tengah pandemi, karena mungkin tentunya kebutuhan masyarakat dan keperluan memang tidak menurun, malah bertambah gitu ya. Dan terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Kepala Bidang tadi sudah berkenan hadir. Semoga pertemuan dengan Bapak Mentan memberikan angin cerah nih, semakin membahagiakan dan mensejahterakan nanti kebijakan-kebijakan bagi seluruh pengusaha pertanian di Kota Parepare. Terima kasih Pak Andi, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga, selamat bekerja. Dan salam hangat kami juga bagi seluruh teman-teman para pengusaha pertanian, para petani, Bapak Ibu yang ada di Baco Kiki. Semoga hasil panennya meningkat, stabil, dan semuanya senantiasa bisa memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk keluarga tapi juga motivasi dan spirit untuk orang-orang di sekitarnya. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Waalaikumsalam.